Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Nuryanti Putri, NIM 006, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, yang akan membahas pengertian Homer dan hukum hadnya. Homer berasal dari kata khomaro, artinya menutup. Maksudnya adalah menutupi akal. Karena itu, makanan dan minuman yang dapat menutupi akal disebut homer. Kata homru yang berarti minuman keras di dalam Al-Quran disebut sebanyak 6 kali, antara lain dalam surah Al-Baqarah ayat 219 dan pada surat Al-Maidah ayat 90-91. Pada mulanya, homer adalah minuman keras yang terbuat dari kurma dan anggur. Dilarangnya sebab memabukkan. Maka, meminum yang terbuat dari bahan apa saja, baik bukan kurma atau anggur, apapun yang diminum yang akan memabukkan, maka hukumnya adalah haram, sama dengan homer, yaitu haram diminum. Adapun ayat yang melarang untuk meminum homer ada pada surah Al-Maidah ayat 90 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalim syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum homer, berjudi, berkorban untuk berhala, atau mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu mashkurin haram, rawahul Muslim, yang artinya semua yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Adapun hadis kedua, apapun yang memabukkan sedikit atau banyaknya maka tetap haram hukumnya, seperti sabda Rasulullah SAW, ma ashkara kasiruhu faqaliluhu haram, yang artinya apapun yang banyaknya menyebabkan mabuk maka sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Nasai dan Abu Daud. Peminum homer wajib dihukum 40 kali cambuk pada punggungnya. Seperti sabda Rasulullah SAW, man syarabal khomru faljalduhu, yang artinya siapa yang meminum homer maka cambuklah. Jumhur ulama sepakat bahwa peminum homer yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuk hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Pendapat mereka berdasarkan kepada perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang artinya, bila seseorang meminum homer maka ia akan mabuk. Bila mabuk maka akan mengacau, dan bila mengacau maka ia tidak akan ingat, dan hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Malik. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mencambuk peminum homer sebanyak 40 kali, Abu Bakar juga 40 kali, sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah, tapi yang 80 ini aku lebih sukai. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa hukumannya itu adalah cambuk sebanyak 40 kali bukan 80 kali, sesuai hadis berikut ini. Karena Nabiyyu daribu fil khomri bil jadiri wan na'ali arba'in, yang artinya Rasulullah SAW mencambuk kasus minuman homer dengan pelepah dan sandal sebanyak 40 kali. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Adapun syarat pemberlakuan had kepada peminum homer: 1. Muslim, berakal, balik, minum dengan sengaja tanpa paksaan. Adapun isu kontemporer yang dibahas mengenai obat yang mengandung alkohol sebagai bahan tambahan. Jadi, homer atau alkohol hanya sebagai bahan tambahan dalam obat-obatan, seperti ditambahkan untuk melarutkan sebuah zat atau ditambahkan agar obat berupa sirup memiliki bau yang menarik untuk diminum atau sebagai bahan pengawet obat. Lalu bagaimana hukumnya? Di sini terjadi banyak perdebatan. Akhirnya, perbedaan pendapat ulama hanya tentang menggunakan homer murni sebagai obat. Adapun ramuan yang dicampurkan homer sehingga homer larut dalam ramuan tersebut boleh digunakan sebagai obat.
jika tidak ada obat lain yang cocok, sekalipun pengobatan tersebut hanya menyebabkan kesembuhan lebih cepat dengan syarat resep pengobatan tersebut disarankan oleh seorang dokter muslim yang dapat dipercaya. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa fungsi alkohol dalam obat semacam obat batuk adalah sebagai solven atau pelarut. Oleh karenanya, sebagaimana penjelasan kami yang telah lewat mengenai alkohol yang bertindak sebagai solven atau pelarut ini dibedakan dengan alkohol pada homer karena kedua alkohol ini berbeda. Yang jadi ilah atau sebab pengharaman homer adalah karena memabukkan. Homer diharamkan karena ilah atau sebab larangannya itu karena memabukkan. Jika ilah tersebut hilang, maka pengharamannya pun hilang karena sesuai kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ada dilihat dari ada atau tidaknya ilah. Ilah dalam pengharaman homer adalah memabukkan. Dan ilah ini berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan ulama kaum muslimin. Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami menghimbau perusahaan pembuat obat-obatan atau importir obat-obatan di negeri muslim untuk berusaha sekuat tenaga menghindari penggunaan alkohol dalam pembentukan obat dan menggunakan alternatif lain. Al-Majma' Al-Fiqhi juga menghimbau para dokter untuk menghindari sedapat mungkin memberikan resep obat yang mengandung alkohol kepada pasien. Dewan Fatwa Ulama Kerajaan Arab Saudi juga memfatwakan tidak boleh mencampurkan alkohol yang memabukkan ke dalam ramuan obat. Akan tetapi, bila telah dikemas dan mengandung alkohol, boleh digunakan jika kadar alkoholnya sedikit, tidak mempengaruhi warna, rasa, dan bau obat tersebut. Jika salah satu sifat alkohol masih ada, maka haram digunakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa boleh menggunakan obat yang mengandung alkohol dengan syarat alkoholnya telah larut dan terurai atau dalam komposisi yang sangat sedikit, sehingga bila diminum tidak ada lagi efek memabukkan, karena jika memabukkan hukumnya sama dengan meminum khamar. Hal ini yang difatwakan oleh beberapa lembaga fikih internasional, diantaranya Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Divisi Fiqh Rabatah Alam Islami dalam Daurah ke-16 tahun 2002 yang berbunyi, boleh menggunakan obat yang mengandung alkohol dengan kadar sedikit dan telah terurai, di mana pembuatan obat tersebut merupakan standar pabrik dan tidak ada obat sebagai penggantinya, dengan syarat resepnya harus dibuat oleh seorang dokter yang jujur. Juga boleh menggunakan alkohol sebagai bahan pembersih luka luar, juga sebagai pembunuh kuman dan dalam campuran krim dan obat gosok. Syukron, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.